tangan di atasnya. Berapa banyak Dela? Coba. Ambil tisu. Tarik, lap. Nah, yang lainnya ikut ya. Nah, seperti Candy ya, coba Candy ya. Lihat aja. Langsung di sana, tarik. Terus. Berjarakan, tetap jaga jarak, jaga jarak. Sika ke belakang sedikit, Sika, jangan dekat dengan teman. Tetap jaga jarak, yang lain juga ke belakang, yang lain. Dengar di sini semua, Ibu absen dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Rani, hadir Bu. Putra, hadir Bu. Alfi, hadir Bu. Tia, hadir Bu. Yosi, hadir Bu.
terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kepada yang pemimpin doa, Ibu berikan waktu untuk maju ke depan kelas. Kepada Cika, Ibu persilakan. Di sini Cika. Berdiri, semuanya berdiri. Ambil sikap untuk berdoa. Bagaimana? Sikap berdoa yang baik. Tutup mata. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya. Kepada anak Cika, Ibu berikan tepuk tangan kepada teman kita Cika yang sekarang sudah memimpin kita dalam. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran kita yaitu tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk PPK dulu ya, supaya lebih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kepada Rani, Ibu persilakan. Ya, ayo semuanya berdiri, yang semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Belum semangat, lagi satu kali. Masih ada yang belum tahu ini. Lebih semangat lagi, coba. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus. Tepuk tangan. Ya, kepada anak Rani, kita berikan tepuk tangan untuk dia karena dia sudah memimpin kita untuk tepuk PPK. Ya, baik anak-anak. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati denah rumah, kalian dapat menyebutkan letak geografis di rumah dengan percaya diri. Kemudian, dengan kegiatan tanya jawab, kalian dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah dengan jujur. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Yang keempat, dengan memperhatikan gambar, kalian dapat membandingkan pecahan uang secara cermat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengenal pola ketukan birama. Ya, baik anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah. Ayo, siapa yang masih ingat? Tugas sehari-hari di rumah itu apa-apa saja? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang tidak ada yang tahu? Ya, coba Arfi, tugasmu di rumah apa saja? Cuci piring dan sapu. Tepuk tangan untuk Arfi dulu. Siapa lagi yang bisa jawab? Firlo. Mencari kayu dan piring. Mencari kayu dan mencuci piring. Tepuk tangan untuk Firlo. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Coba Arfi.
pada pertemuan kali lalu ya. Ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu baik anak-anak, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang zona rumah. Coba anak-anak perhatikan pada gambar yang ibu tampilkan. Coba, sudah lihat semuanya? Sudah lihat gambar ini? Sudah lihat semuanya? Bagus tidak gambar zona rumah ini? Bagus tidak? Karena ada warna-warnanya. Sekarang ibu minta anak Bella untuk membacakan cerita yang ada pada gambar ini ya. Coba anak Bella berdiri. Yang lain halo. Sekarang kita dengar sama-sama teman Bella membacakan cerita yang ada di papan ini ya. Kepada anak Bella, ibu persilakan. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Andi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Bagus. Tepuk tangan untuk Bella. Bella tadi sudah membacakan cerita yang ada pada gambar ini. Ada yang tidak dengar tadi kan suaranya Bella? Sudah dengar semua tadi? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Ani. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Baik. Dari cerita ini, ibu ada buat pertanyaannya ya. Nah, coba siapa yang bisa menjawab sebentar? Nah, ibu berikan hadiah. Ada hadiah yang ibu berikan sebentar. Halo. Halo. Mau dapat hadiah? Kalau mau dapat hadiah, nanti sebentar jawab pertanyaan dari ibu guru ya. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar zona rumah Siti. Sambil mendengar pertanyaan dari ibu. Yang bisa jawab sebentar angkat tangan ya, tidak boleh rame-rame bilang. Saya Bu. Sekarang pertanyaan pertama. Di manakah letak rumah Siti? Di tengah. Di manakah letak rumah Siti? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ayo. Coba, Pirlo. Di Jalan Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan untuk Pirlo. Saya beri hadiah untuk Pirlo. Nanti sebentar baru makan ya. Nah, simpan di tas, tunggu pulang baru makan. Karena Pirlo sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Kemudian pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa
Alfi. Alfi mau warna merah atau orange? Oh, merah. Bagus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sambil memperhatikan gambar ini. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah simpan di tas dulu. Baik, sekarang pertanyaan yang berikut. Ongkos angkutan dari rumah Siti ke sekolah berapa? Jangan dulu jawab. Yang lainnya jawab, Ibu tidak beri hadiah. Harusnya jawab. Sakti. Rp1.000. Tepuk tangan untuk Sakti dulu. Bagus. Sekarang Ibu beri hadiah untuk Sakti. Warna orange. Nanti sebentar baru makan Sakti ya. Taruh di tas ya. Ya, baik. Sekarang pertanyaan yang berikut. Di depan rumah Siti ada apa? Ya, langsung jawab. Nah, ini Arfan, dia sudah angkat tangan. Arfan, tadi dia tidak angkat tangan, sekarang angkat tangan. Coba Arfan. Musola, tepuk tangan. Iya, bagus. Sekarang Ibu beri hadiah untuk Arfan. Nanti sebentar baru makan Arfan, taruh di tas. Ya, baik. Baik, itulah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu tadi mengenai teks bacaan yang ada ini ya. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu mengenal berbagai pecahan uang. Coba sama-sama ya. Ya, mengenal berbagai pecahan uang. Tadi siapa yang masih ingat berapa ongkosnya Siti dari rumah ke sekolah? Iya. Berapa ongkosnya Siti ke rumah ke sekolah tadi? Rp1.000. Tepuk tangan. Sekarang Ibu beri hadiah kepada Tia. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita, yaitu mengenal berbagai pecahan uang. Pecahan uang logam. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan pecahan uang logam ini. Turun tangan Firmo. Sudah selesai jawab pertanyaan. Sekarang coba kalian anak-anak perhatikan pecahan uang logam yang ada. Ini uang berapa? Ditulis Rp 100. Dibaca Rp100. Kemudian yang kedua, ini uang berapa? Satu-satu. Coba. 200. Ditulis Rp 200,00 ya. Dibaca Rp200. Sekarang siapa yang mau baca ini? 500. Tidak boleh rame-rame. Coba Belan. Ini uang berapa Belan? 500. Ditulis Rp. Coba perhati di sini Belan ya. Rp 500. Dibaca 500 rupiah. Tepuk tangan untuk Belan. Sekarang uang yang terakhir ini. Uang berapa ini? 1.000. Coba Bella baca. Ini ditulis Rp 1.000. Dibaca Rp1.000. Ya, Rp1.000. Baik, kita sudah mengenal berbagai pecahan uang. Ada uang logam 100. Ibu kasih
kasih contoh. Lihat, ini uang logam. Inilah model uang logam ya. Ya, ini model uang logam. Kalau kita di sini bahasa Manggarainya uang apa? Uang batu. Nah, ini uang logam, uang batu ya. Seperti ini modelnya ya. Nah, baik, sudah lihat semua? Inilah bentuk uang logam. Baik. Sekarang dari sini kita belajar tentang membandingkan pecahan uang. Kita membandingkan pecahan uang. Di sini coba lihat ini. Gambar apa ini anak-anak? Uang berapa? 200. Ditulis? Ini tulisannya apa ini? Coba lebih kecil dari. Uang berapa ini? Ditulis? Pada pembelajaran ini kita bandingkan nilai uangnya. Dengar ke sini ya, Yosi, dengar ke sini, dengar ibu. Yosi turun tangan. Kita bandingkan antara uang 200 dengan 500 ini. Yang nilainya besar itu uang berapa? 500. Makanya kita menggunakan kata lebih kecil dari, karena uang 200 ini nilainya lebih kecil dari uang 500. Maka di bawahnya kita tulis. Coba baca sama-sama ya. 200 rupiah lebih dari 500 rupiah. Ya, 200 rupiah lebih kecil dari 500. Karena apa? Nilai uang 200 rupiah itu dia kecil nilainya ketimbang uang 500. Yang berikut, coba perhatikan gambar ini. Uang berapa ini? 1.000. Uang 1.000. Ini kata apa ini? Uang berapa ini? 500. Sekarang ibu mau tanya, kenapa uang 1.000 ini di sini dia bilang lebih besar dari uang 500? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa nilainya? Di sini ada tulis lebih besar dari, sementara di atas tadi lebih kecil dari. Di bawah lebih besar dari. Karena besar uang 1.000. Bagus, karena besar nilainya uang 1.000. Tepuk tangan untuk Pirlo dulu. Bagus, karena nilai uang 1.000 ini lebih besar dari uang 500. Sekarang coba di bawahnya kita baca sama-sama ya. 1.000 rupiah lebih besar dari 30 rupiah. Bukan 50 rupiah, 500 rupiah. Ulang. 500 rupiah. Ulang ya. 1.000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Sudah mengerti? Ada yang belum mengerti? Kita lanjut lagi materi yang berikutnya. Sekarang tadi itu di depan rumah Siti tadi itu ada apa tadi? Ada musola. Tentunya dari musola itu kita mendengar bunyi kentongan untuk sebelum memulai apa? Memulai sholat. Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak bunyi kentongan? Nah, dia bunyi. Ini contohnya. Dia bunyi begini toh. Coba. Nah, dari musola itu kita dengar bunyi kentongan ya. Inilah kentongan itu. Dia dibunyikan pada saat sebelum apa? Memulai sholat, supaya umat Islam tahu bahwa sholat akan segera dimulai. Begini bunyinya. Pernah dengar ya? Pernah lihat barang ini? Pernah lihat? Pernah lihat barang ini? Bunyinya begini. Ini yang dinamakan apa? Kentongan. Baik anak-anak, bunyi yang teratur berulang itu disebut irama. Ulang sama-sama kita baca ya.
Bira. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk beberapa teman yang sudah baca. Sekarang kita praktekkan cara membunyikan dan apa? Kentongan ini ya. Kita praktekkan nanti bagaimana kita padukan. Padukan antara tepuk tangan, sudah itu membuat bunyi kayu. Ini ya. Nah, kita pukul kayu, kemudian yang ketiga kita bunyikan apa ini namanya? Kentongan. Ya, Ibu nanti ini nanti. Sekarang Ibu kasih contoh dulu, baru nanti kalian praktekkan satu-satu ya. Sekarang coba kita perhatikan di sini. Ini gambar apa ini anak-anak? Tangan. Suka? Coba dengar di sini, dengar Ibu praktek. Sebelum kalian praktek sebentar, jangan dulu, nanti Ibu suruh kalian. Nah, sebelum kamu nanti Ibu suruh, Ibu praktek dulu supaya kalian mengerti cara membunyikannya sebentar ya. Nanti Ibu satu-satu. Dengar di sini. Tepuk tangan, lihat, dengar. Dengar, perhatikan Ibu ke sini, perhatikan begini lihat. Coba praktek ya. 3 kali. Tangan kirinya di bawah, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ya, coba tar. Dengar sini, dengar dulu. Kalau Ibu beri komando 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Stop. 3 kali saja, 3 kali. Kemudian perhatikan gambar yang kedua ini. Ini apa ini? Gambar apa ini? Kayu yang sedang dipukul. Ya, bunyi kayu. Sekarang ini kayunya ya. Sudah lihat semua? Sudah lihat semua? Nanti cara membunyikannya, kulit yang di tangan kirinya ini cara pegangnya begini. Sudah lihat semua? Nanti dia praktek. Nah, kulitnya bagian atas ya. Sedangkan di bagian kanan, bagian dalamnya di luar. Sehingga nanti ketika kita memukulnya, antara kulitnya yang ini yang di tangan kanannya Ibu dengan kulit luar yang di tangannya kirinya Ibu, hasil bunyinya bagus ya. Nah, karena kalau begini nanti hasil bunyinya tidak bagus. Coba perhatikan di sini. Ibu tes 3 kali ya. Enak tidak bunyinya? Senang tidak enak tidak didengar? Coba Ibu praktek 1 kali ya. 3 kali, tidak boleh lebih. 3 kali pukulan. 1, 2, 3. Sudah bisa paham? Sekarang yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Ini gambar apa tadi itu? Kentongan. Inilah kentongan ini. Coba perhatikan. Sekarang cara membunyikannya. Tangan kiri kita cara menggunakan. Tangan kiri kita pegang kentongan. Kemudian tangan kanan ini begini. Ya, sudah mengerti? Sekarang saya suruh 4 orang, 3 orang. Gendri, Pirlo sama Alfi, maju, cepat, maju. Ayo. Nah. Coba. Nah, tidak ini. Saya tahu. Siapa ini tadi? Ya. Cara pegangnya seperti apa? Pirlo tepuk tangan ya. Ke sana, jangan apa? Jangan sini. Nah, ya ini. Nah, Pirlo. Nah, baik anak-anak. Sambil kita perhatikan yang di dalam. Oh iya, kayunya. Sambil kita perhatikan di dalam. Gambar pertama tepuk tangan. Coba Pirlo 3 kali. Nah, gambar yang kedua bunyi pukulan kayu. Bagus. Gambar yang ketiga bunyi pukulan kentongan. Sekarang kita kombinasikan antara ketiga bunyi ini untuk disebut irama sebentar. Coba. Pirlo. Candy. Alfi. Candy. Alfi. Pirlo. Siap. Candy. Pirlo. Alfi.
Sekarang kita masuk pada pembagian tugas, pengerjaan tugas ya. Nah, Ibu bagi satu-satu. Kalian kerja sendiri-sendiri, tidak boleh tanya teman ya. Jawab nanti. Kamu tulis di bagian bawahnya. Ya, coba. Pakai bahasa Indonesia. Tulis ulang situ, Pak. Bahasa Indonesia. Ya, baik anak-anak, sudah dapat semua lembar soalnya. Sekarang kalian kerjakan soal itu secara mandiri ya, tidak boleh tanya teman ya. Nah, sekarang kerja sudah. Kerja. Nah, jawabnya di sini, di sini. Iya, ikuti contoh dari yang ini. Nah, ikuti contoh yang dapat contoh. Nah, iya. Kerja sudah. Ya, yang kamu punya ini tulis namanya uang berapa ini. Tulis di sini Rp1.000. Ini uang berapa? Nah, caranya. Tidak, tulis di lembarannya ibu ini. Misalnya ini uang berapa ini. Bagaimana tulisnya? Rp1.000. Bagaimana tulisnya? Tidak pakai huruf. Kamu punya tulis pakai huruf. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Mana ada yang belum mengerti cara untuk mengerjakan? Iya. Tulis di titik-titiknya ini. Di sininya. Nah, Rp 100. Nah, uang 100 dengan Rp50 ini lebih kecil atau lebih besar? Ya. Coba. Coba kerja dari katanya teman lagi. Sudah. Lebih kecil dari. Coba tulisnya ini seperti yang di dalam. Iya. Tulis ini ya sudah. Lebih kecil atau lebih besar dari uang 200 atau dari 1000? Mana yang lebih kecil? Gunakan kata lebih kecil atau lebih besar. Di sini. Tulis di sini. Nah, ini 100 lebih kecil. Sekarang kau tulis Rp100. Tulis ya. Rp100. Iya. Tidak, kau punya kan 200 ini toh. Berarti Rp200 pakai huruf. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Ya, coba kumpul ke ibu sudah. Kumpul tugas. Bentar. Bahasa Indonesia. Ya, baik anak-anak, kalian tadi sudah kumpulkan tugas semuanya. Sekarang ibu mau tanya. Kira-kira tadi pembelajaran apa saja yang kita sudah belajar tadi? Siapa yang tahu? Yang pertama tadi belajar tentang apa tadi? Yang pertama tadi. Siapa yang bisa? Mengenal pecahan uang. Tepuk tangan dulu untuk Alfi. Kita sudah belajar apa lagi tadi? Mengenal pecahan uang. Apa lagi tadi? Mengenal rumah Siti. Mengenal dengar rumah Siti. Tepuk tangan untuk Tia. Apa lagi tadi? Yang terakhir tadi itu? Mengenal mengenal pola irama. Baik, tepuk tangan. Berarti kalian tadi sudah konsentrasi ya dalam kegiatan pembelajaran tadi. Kalian dengar apa yang ibu sampaikan sehingga tadi Alfi bilang ibu kita tadi sudah belajar tentang mengenal pecahan uang. Ibu tadi kita sudah belajar tentang mengenal dengar rumah Siti yang disampaikan oleh Tia. Baik anak-anak, itu materi yang kita pelajari hari ini, yaitu pentingnya mengetahui letak rumah agar kita mengetahui letak alamat rumah kita. Pentingnya mengetahui mengetahui denah untuk mengetahui alamat rumah kita.
Tia, dengar di sini. Nah, pakailah uang sesuai kebutuhan. Itu pesan yang mau Ibu sampaikan ke kamu. Yang ketiga, dengan ketukan birama membuat kita lebih semangat dan apa? Gembira. Ketika kita mendengar satu bunyi irama, kita sangat apa? Membuat hati kita semangat dan gembira. Baik anak-anak, PR yang Ibu berikan kepada kalian yaitu tugas kalian untuk dikumpulkan minggu depan yaitu coba baca di apa ini? Buatlah dengan rumah sendiri. Nah, ini PR-nya ya untuk dikumpulkan minggu depan. Buatlah dengan rumah sendiri. Kamu gambar sendiri ya. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini, Yosi dengar Ibu. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, minggu depan baru kita bertemu lagi. Coba tepuk PPK terakhir.